Wabarakatuh. Di sini kelompok 5 kita akan menjelaskan tentang traktor roda 2. Sebelum kita menjelaskan tentang traktor roda 2, kita akan perkenalan dulu. Saya sendiri adalah Sonia Safira. 3 rekan lainnya Susi Silawati, Soni Setiawan, dan Syahidin. Kami di sini akan menjelaskan tentang pengertian traktor, fungsi traktor, bagian traktor, dan lain-lainnya. Nah, saya di sini akan menjelaskan pengertian apa sih traktor roda 2 itu, atau yang sering kita dengar itu traktor roda 2 itu adalah traktor tangan, yang dimana traktor tangan itu salah satu sumber tenaga bagi bidang pertanian. Selain itu, traktor roda 2 itu membantu dalam bentuk pengolahan tanah, pengolahan pertama, pengolahan 2, pemupukan, dan lain-lainnya. Nah, manfaat traktor roda 2 ini dapat dirasakan apabila telah ditambahkan implemen. Sebuah traktor tidak dapat digunakan untuk mengolah tanah apabila tanah itu tidak dipasang implemen atau alat tambahan. Mungkin segitu pengertian traktor roda 2 secara garis besar. Selanjutnya ada fungsi traktor, ada bagian traktor, dan lain-lainnya yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri, nama saya Susilawati dari Agroteknologi 5C. Seperti yang tadi telah dijelaskan bahwa traktor merupakan salah satu alat mesin pertanian yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani. Nah, selanjutnya apa sih fungsi dari traktor itu sendiri? Fungsi traktor sekarang ini telah menggantikan fungsi tenaga hewan seperti sapi dan juga kerbau dalam pengolahan tanah. Berbicara mengenai fungsi traktor yang berfungsi untuk menarik dan atau menggerakkan alat pertanian, juga sebagai sumber daya penggerak dalam pengolah tanah. Kegunaan traktor tangan di bidang pertanian ini adalah untuk menarik peralatan pengolah tanah seperti bajak singkal, bajak rotari, garu, dan lain sebagainya. Namun tak hanya itu, traktor tangan atau traktor roda 2 ini merupakan mesin serbaguna karena dapat juga berfungsi sebagai tenaga penggerak untuk alat-alat lain seperti pompa air, alat processing, gandengan atau trailer, dan alat lain sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen traktor serta fungsinya. Mesin traktor tangan ini digerakkan dengan tenaga mesin, namun pengoperasiannya menggunakan tangan. Bagian-bagian utama traktor tangan ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, tenaga penggerak motor. Jenis tenaga penggerak motor yang sering dipakai adalah motor diesel, tetapi ada juga yang menggunakan motor bensin atau minyak tanah. Sebagian besar traktor menggunakan motor diesel karena penggunaan motor diesel ini umumnya lebih murah baik pada saat pengoperasiannya maupun perawatannya. Fungsi daripada tenaga penggerak motor ini sebagai sumber daya tenaga untuk menggerakkan traktor. Kemudian yang kedua yaitu kerangka dan transmisi atau penerus tenaga. Kerangka ini berfungsi sebagai tempat kedudukan motor penggerak, transmisi, dan bagian traktor lainnya. Bagian traktor dikaitkan dengan kerangka dengan menggunakan beberapa buah baut pengencang. Transmisi sendiri berfungsi memindahkan tenaga atau putaran dari motor penggerak ke alat lain yang bergerak. Jenis transmisi yang digunakan ada beberapa macam, seperti pulley, belt, coupling, gigi persneling, rantai, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu tuas kendali atau kontrol. Tuas kendali adalah tuas-tuas yang digunakan untuk mengendalikan jalannya traktor. Nah, untuk mempermudah jalannya operasional, traktor tangan ada banyak tuas kendali.
Namun begitu banyaknya tuas kendali ini akan mengakibatkan traktor menjadi lebih berat dan harganya menjadi lebih mahal. Untuk itu, sekarang banyak diproduksi traktor yang hanya dilengkapi dengan beberapa tuas kendali. Tujuannya agar traktor menjadi lebih ringan dan harganya menjadi lebih murah. Tuas kendali ini yang sering ada pada traktor tangan adalah persneling utama, tuas persneling cepat lambat, tuas kopling utama, tuas persneling mesin rotari, tuas kopling kemudi, stang kemudi, dan kemudi pembantu, serta tuas gas. Menghidupkan traktor tangan. Yang pertama, tuas kopling utama diposisikan atau mati ya. Kalau hidup ditakutkan akan berjalan dengan sendirinya gitu. Terus tuas persneling-nya juga dalam keadaan netral gitu. Buka keran bahan bakar. Terus dibesarkan pada posisi start biar cepat gitu, biar cepat terdekomposisinya gitu. Terus si engkolnya dipajuin gitu, kol porosnya lalu putar searah jarum jam beberapa kali agar pelumas dapat mengalir ke atas melumasi bagian-bagian traktor. Terus percepat putaran engkolnya sehingga akan menghasilkan cukup tenaga. Lepaskan tuas gitu untuk menghasilkan tekanan gitu. Setelah motor hidup, engkol akan terlepas dari sendirinya dari polos yang disebabkan. Geser posisi tuas gas pada posisi idle atau stasioner. Hidupkan motor tanpa beban kurang lebih 2-3 menit gitu. Tunggu sampai 2-3 menit terus siap digunakan gitu. Nah, selanjutnya itu ada perawatan dan pemeliharaan traktor gitu. Yang pertama itu setelah digunakan gitu kan, motor itu tidak boleh langsung dimatikan gitu, jadi harus didiemin dulu sekitar 5 menit lah gitu, biar si ini dingin dulu gitu, dingin biar nggak panas gitu. Terus cuci gitu, udah dingin kita cuci dulu gitu, terus diperiksa gitu adakah yang rusak atau apa gitu. Kemudian simpan di tempat yang aman gitu, disimpan yang aman, tidak terkena hujan yang dapat merusak si mesinnya gitu. Terus penjagaan kopling harus dalam keadaan on, dilepaskan agar kopling tidak lekas kendur gitu, harus dalam keadaan on gitu si kopling teh. Terus yang selanjutnya itu semua lubang yang perlu dilumasi harus diberi oli gitu. Untuk penyimpanan lama, misalnya kan udah digunain tapi nggak akan digunain lagi gitu dalam jarak misalnya sebulan atau beberapa bulan. Nah, penyimpanan itu harus dilakukan seperti tempat oli harus dikosongkan, tempat oli karter pada si traktor itu harus dikosongkan. Terus tempat tangki itu harus dikosongkan juga, radiator harus dibersihkan juga. Sewaktu penyimpanan torak piston pada motor harus ada pada posisi titik mati gitu. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Saya dengan Sony Setiawan, saya akan menjelaskan tentang implement traktor dan pola-pola pengolahan tanah. Adapun implement traktor itu terdiri dari beberapa alat bajak, dan untuk pengolahan tanah juga memiliki beberapa jenis pengolahan tanah, yaitu lebih tepatnya ada 5. Dan untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan sebagai berikut. Nah, untuk implement bajak sendiri itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah bajak singkal. Bajak singkal ini merupakan elemen pertanian yang berfungsi sebagai pembolak-balik dan penghaduk tanah.
Nah, untuk komponennya sendiri itu yang pertama ada singkal. Singkal itu adalah merupakan bagian ini yang berfungsi untuk memotong dan membalik tanah. Lalu ada pisau, lalu ada penahan samping, itu ini penahan samping. Lalu ada roda dan kerangka. Kerangka itu adalah semua bagian yang ada di sini. Nah, untuk implement yang kedua itu ada bajak piringan. Nah, untuk bajak piringan ini berfungsi hampir sama, yaitu untuk memotong tanah dalam pengolahan lahan. Nah, komponen sendiri yaitu tentunya adalah piringan ini. Ini adalah komponen utamanya. Lalu ada rangka dan roda. Nah, terus implement yang kedua itu ada yang namanya bajak rotari. Bajak rotari ini adalah jenis bajak yang terdiri dari pisau-pisau berputar yang dipasangkan pada suatu poros yang digerakkan oleh motor untuk membentuk gerakan berputar. Nah, komponennya itu ada pisau, ini adalah pisaunya. Lalu ada poros, lalu ada rotor, penutup belakang, dan roda pendukung. Ini biasanya mesin ini implement ini ada di bagian belakang traktor. Nah, lalu implement yang selanjutnya itu adalah garu. Garu ini biasa digunakan oleh petani untuk membuat jarak tanam pada padi biasanya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah bajak chisel. Bajak chisel ini adalah implement traktor jenis bajak yang bentuknya menyerupai pahat. Ini adalah bagian yang menyerupai pahat. Nah, fungsinya adalah untuk memecah tanah agar tanah lebih mudah diolah. Lalu selanjutnya ada bajak subsoil. Bajak subsoil ini seperti namanya adalah alat untuk membajak tanah yang memiliki kedalaman rendah, yaitu untuk mengaduk tanah hingga kedalaman 50-90 cm yang merupakan lapisan subsoil. Nah, itu merupakan jenis-jenis atau macam-macam implement pada traktor. Nah, selanjutnya adalah pola-pola pengolahan tanah yang akan dijelaskan di video lanjutan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pola-pola pengolahan tanah, terutama pada lahan persawahan di mana menggunakan traktor pada pengolahan tanahnya. Nah, pola pengolahan tanah sendiri itu dibagi menjadi 5 macam. 5 macam tersebut itu sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pola dari tengah. Pola dari tengah ini traktor akan masuk melalui jalur tengah dan akan berputar dengan putaran yang semakin lama semakin besar dan akan keluar di jalur keluar, yaitu di tepi. Itu adalah pola tengah. Nah, lalu ada pola tepi. Pola tepi itu traktor akan masuk lewat tepi, lewat pinggir lahan, dan akan berputar dengan putaran yang semakin lama semakin mengecil. Nah, sehingga traktor akan keluar di bagian tengah. Ini sama seperti kebalikan pola tengah. Lalu ada yang ketiga itu pola keliling tengah. Pola keliling tengah itu traktor akan masuk lewat jalur tengah, dan akan memutar keliling secara keliling lingkaran ataupun kalau di sini keliling persegi, akan berputar hingga ke tepi dan akan keluar di tepi. Itu adalah pola keliling tengah. Lalu yang kedua ada pola keliling tepi. Nah, pola keliling tepi ini adalah kebalikan dari pola keliling tengah. Jadi traktor akan masuk lewat pinggir dan akan berputar secara mengelilingi lahan tersebut hingga sampai ke tengah, lalu dia akan keluar. Nah, ini adalah tipe keliling tepi. Selanjutnya ada tipe bolak-balik rapat atau bisa juga kita sebutnya
tipe zigzag. Jadi di sini traktor akan masuk lewat sini atau bisa mungkin lewat sini, dia saling berkebalikan atau berkesetimbangan. Nanti traktor akan berbolak-balik sehingga pengolahan lahan tanah menjadi rata. Sekian tentang pola-pola pengolahan lahan.